Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Di hari Selasa biasa pekan ke-27 nanti kita akan mendengar kisah dua orang wanita, Marta dan Maria. Mari dengan rendah hati kita mohon rahmat Tuhan agar pada hari ini kita dapat bekerja, kita diberi kesehatan, juga kebahagiaan, dan kita membantu banyak orang, khususnya mereka yang gelisah karena penyakit, karena virus COVID-19 dan juga karena kesulitan perekonomian yang mereka alami hari-hari terakhir ini. Sadarkan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Rohan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menawari kami hidup dan keselamatan, dan memanggil kami kembali bila tersesat. Bangunlah kembali hati dan semangat kami, bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang. Singkirkanlah kejahatan dan penuhilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dahulu. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku. Karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Jadi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sedangkan Maria mengambil bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, saudari, saudaraku yang terkasih, kisah Marta dan Maria ini menjadi sebuah pribadi yang juga hadir mungkin dalam diri kita. Kadang kita aktif tapi lupa dengan Tuhan. Kadang kita hanya mendengarkan, berdoa tapi tidak juga peduli pada sesamanya. Yesus mau memperlihatkan kepada kita semua sebuah tokoh yang diperlukan pada saat itu, yaitu kehadiran Tuhan. Maka saatnya kita pun akan duduk diam bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kalau dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus pada umat di Galatia, ia menceritakan bagaimana Paulus sebagai seorang yang dulu kejam, penganiaya, lalu bertobat dan akhirnya mengikuti Tuhan, bahkan mewartakan Tuhan. Tapi yang menarik, ia datang berkunjung ke rumah Petrus, Kefas. Beberapa hari dia datang, tapi murid-murid yang lain mungkin tidak bisa menerima dia sebagai penganiaya. Dan pelan-pelan dalam kerendahan hati. Dan yang menarik, kalimat terakhir Paulus mengatakan, "Dan mereka memuliakan Allah karena aku." Maka seorang yang berdosa, seorang yang bersalah, tapi dipakai oleh Tuhan akan membuat banyak orang itu bertobat. Saatnya kita mau merendahkan hati kita untuk berbuat banyak untuk orang lain, tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Maria mengambil bagian yang terbaik, yang tidak mungkin diambil daripadanya. Mari kita bersama dengan Tuhan selalu berdoa, mohon kekuatan di hari-hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, nasi bumi dan dari dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama. Semoga kami menjadi seperti Kristus sebagaimana dilambangkan campuran air dan anggur.
Terpujilah Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan. Si pohon anggur dan dari dosa manusia bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, jadikanlah kiranya anggur roti ini pertanda bahwa Engkau menerima kami menurut apa adanya dan menghendaki kebebasan kami dari segala penindasan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Itulah yang sepantasnya, Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa. Dan juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Bila dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Bila juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menghimpun makhluk bagimu yang menentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan dalam selesai dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon dari kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan santai. Ingatlah saudara-saudara kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan dengan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan muda Allah, Satu Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau yang pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk utama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah,
Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabarlah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Marta, Marta, engkau gelisah dan cemas akan banyak hal, padahal hanya satu yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang takkan diambil daripadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau puaskan dengan tubuh dan darah Yesus Putra, dan Kau perkenankan mendengarkan sabdanya. Semoga kami dapat berbuat baik sesuai dengan semangatnya berkorban. Demi Yesus Kristus Putra, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semua kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, peran Ekaristi sudah selesai. Nah, kita pergi, kita diutus. Amin.